Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Alhamdulillah, insya Allah semuanya baik ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala macam penyakit, serta selalu diberikan kesehatan. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar materi akidah Islam. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas beberapa materi. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dulu yuk dengan bacaan basmalah bersama-sama dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini nantinya bisa dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat oleh Allah, baik hari ini ataupun nanti di masa yang akan datang untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian rahmati Allah. Ustadz ingin berpesan kepada kalian, meskipun kondisi saat ini belum memungkinkan untuk kita bertatap muka secara langsung melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, tapi Ustaz harapkan semangat untuk tetap belajar harus tetap berkibar, harus tetap membara, tidak boleh surut ya, tidak boleh surut. Jadi mau belajar melalui video ataupun tatap muka secara langsung di kelas di sekolah, tetap semangatnya harus sama. Jadi itu ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan masuk materi akidah Islam. Yang akan kita pelajari hari ini yakni tentang tingkatan dalam agama. Wah, dalam agama itu ada beberapa tingkatan yang harus kalian tahu. Jadi yang pertama ya, kita harus tahu dulu arti dari agama. Apa sih agama itu? Nah, kalau dalam bahasa Arab, agama berasal dari kata ad-din, yang artinya aturan dan tata cara hidup, atau bisa juga diartikan sebagai pedoman. Kemudian, sehingga di dalam agama terdapat aturan-aturan yang meliputi 3 macam hal. Yang pertama, hubungan antara manusia kepada Allah. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya antar sesama. Yang ketiga, hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, ini adalah 3 aturan yang terdapat di dalam agama. Dan itu di hubungan manusia kepada Allah, kepada Tuhan, kemudian hubungan manusia kepada manusia yang lainnya, kepada sama, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, kalau misalkan 3 hubungan ini tidak bisa dilaksanakan secara baik, maka kehidupan pun akan tidak seimbang. Contohnya, erat dengan Allah, hubungan dengan Allah, ibadahnya luar biasa, bagus sekali, akan tapi kepada sesama manusia kurang harmonis dengan teman yang lain, maka cenderung menjaga jarak. Sehingga apa? Ketika kita hidup, yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga sangat membutuhkan orang lain. Maka tidak cukup kalau hanya kita mengandalkan ibadah, harus juga bersama dengan adanya yang namanya sosial, harus imbang. Jadi itu. Nah, hubungan kepada Allah sudah baik, hubungan dengan manusia juga sudah baik. Nah, bagaimana kepada lingkungan? Nah, contohnya ada beberapa kejadian peristiwa yang terjadi di negara kita tercinta, yakni di Kalimantan yang pernah terjadi adanya kebakaran hutan yang sampai melahap ribuan hektar. Wah, luar biasa. Entah ini disengaja ataupun ini adalah sebuah bencana. Yang jelas, ketika pohon-pohonan, ya, tumbuh-tumbuhan yang memang berfungsi Allah ciptakan supaya mereka bisa meresap air, ya, sehingga ketika di pegunungan misalkan bisa mengikat tanah-tanah yang ada di sekitarnya, sehingga ketika ada hujan, airnya banyak, nggak sampai longsor. Tapi sekarang faktanya di beberapa wilayah di Indonesia hutan-hutan sudah pada ditebang pohonnya,
Sehingga apa? Begitu masuk musim hujan, yang terjadi adalah di mana-mana ada bencana longsor. Jadi itu, maka ketiganya ini luar biasa. Ketiganya ini sangat penting, ya, harus seimbang. Nah, kemudian, di dalam Islam, agama Islam itu sebenarnya sudah mengatur tiga hubungan tersebut dalam pelaksanaannya, dan juga terdiri dari tiga tingkatan. Yang pertama Islam, kedua iman, yang ketiga ihsan. Nah, Islam, iman, ihsan ini adalah bagaimana Islam mengatur tiga hubungan tadi. Ya, jadi itu. Jadi hubungan antara Allah, manusia, dan juga hubungan dalam Islam itu semua diseimbangkan. Lalu apa? Lalu dikenalkannya Islam, iman, dan juga ihsan. Nah, kita kupas satu-satu yang tiga hal ini. Oke, yang pertama Islam. Nah, secara bahasa menyimpan arti, yakni ketundukan dan ketaatan, penyerahan diri, perdamaian, kesejahteraan. Nah, ketundukan dan ketaatan ini ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyerahan diri juga sama. Nah, ketundukan dan ketaatan ini ditunjukkan kepada bagaimana hubungan kita kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi itu. Nah, sehingga ketika seorang taat, ketika seseorang mau melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, maka hidupnya akan damai. Nah, jadi itu. Yang ketiga, ada perdamaian dan kesejahteraan. Nah, intinya apa? Intinya dalam Islam, ya, dalam Islam semua sudah tercover. Tiga hubungan tadi. Perdamaian antara sama manusia, kesejahteraan juga sama, meliputi tiga hal tadi itu tadi. Ya, kepada Allah, sama manusia, dan juga kepada dunia. Nah, di dalam Islam ada beberapa rukun. Insya Allah semuanya sudah hafal ya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, ucapkan dua kalimat syahadat. Dan yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Dan yang kelima, haji. Ini adalah dasar-dasar dalam rukun Islam. Nah, yang selanjutnya, pengertian iman. Nah, dalam istilah, arti dari iman adalah keyakinan yang kuat di dalam hati. Iman seseorang akan bertambah jika ia taat dan dapat berkurang dengan kemaksiatan. Jadi, iman itu artinya keyakinan. Sebuah keyakinan. Sebaliknya, iman itu akan sangat kuat ketika seseorang itu taat kepada apa yang diperintahkan Allah. Akan tetapi bisa berkurang ketika seorang tersebut melanggar apa yang sudah Allah tetapkan. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 31. Bisa kalian lihat ayatnya dan dipahami artinya. Nah, dasarnya rukun iman itu ada 6. Nah, insya Allah sudah hafal semua ya. Iman kepada Allah, kepada malaikat. Nah, ada berapa sih jumlah malaikat yang harus kita imani? Coba ada berapa disebutkan? Ada 10? Nah, betul, ada 10 ya. Nah, kemudian ada iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasulullah. Nabi dan Rasul itu jumlahnya yang harus kita imani ada 25. Diawali dengan Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir, percaya akan adanya kiamat, dan juga yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ini yang berkenaan dengan takdir yang Allah tetapkan. Anak-anakku sekalian, selanjutnya ada pengertian ihsan. Ihsan secara bahasa artinya memberikan kebaikan. Ihsan terbagi menjadi 2. Ihsan dalam beribadah kepada Allah, ihsan kepada makhluk-makhluk Allah. Ihsan dalam beribadah kepada Allah ini menyangkut hal yang 3 tadi itu, dasar kehidupan seseorang, yakni hubungan antara manusia kepada Allah dan Tuhannya. Maka ihsan dalam beribadah kepada Allah ini harus luar biasa. Ya, jadi ketika beribadah maka harus sungguh-sungguh, termasuk berikan kebaikan kepada sama makhluk Allah. Makhluk Allah itu yang mana? Bukan hanya manusia, tapi makhluk Allah, tumbuhan, hewan yang ada di sekitar kita itu juga termasuk makhluk-makhluk Allah.
Jadi itu harus memberikan kebaikan. Nah, ihsan memiliki dua tingkatan. Yang pertama beribadah kepada Allah seperti sedang berada di hadapan Allah. Yang kedua beribadah kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah mengawasi apa yang dilakukannya. Jadi itu. Jadi ketika memberikan kebaikan, ya, ketika melakukan ibadah, maka kita merasa bahwasanya Allah itu ada di depan kita. Sehingga kalau misalkan nih sama dengan kalian, anak-anakku yang soleh dan solehah, ketika kalian misalkan ini lagi ujian ya, kemudian ada ustadz yang mengawasi, kira-kira pasti sudah kelihatan semuanya rapi, semuanya tenang, ya, nggak ada yang misalnya kemari, semuanya tenang. Nah, ibaratkan seperti itu. Ketika ibadah ada Allah yang mengawasi, ada Allah di depan kita, maka memohon segala apa yang kita inginkan secara sungguh-sungguh. Yang kedua, beribadah kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah mengawasi. Gitu. Nah, anak-anakku sekalian, yang terakhir tentang hubungan Islam, iman, dan ihsan. Hubungan Islam, iman, dan ihsan yakni terdapat dalam pelaksanaannya. Secara garis besar, ya, tiga hal ini semua berkaitan. Ini mungkin ada beberapa hal yang memang istilahnya bagiannya masing-masing. Nah, kalau Islam itu berkaitan dengan amalan lahir, amalan yang dilakukan seorang, seperti yang kelihatan ya, ibadah, zakat, sholat, itu ya, sedekah. Nah, kemudian kalau iman, yakni amalan lahir yang diiringi dengan keyakinan yang benar. Jadi tidak hanya sebatas mengamalkan, ya, tapi juga keyakinan yang benar. Kemudian yang ketiga, ihsan adalah orang yang beramal soleh dan diiringi dengan keyakinan yang benar. Jadi ini adalah hubungannya. Tiga hal ini antara Islam, iman, dan ihsan ini semuanya berkaitan menjadi satu. Kalau ingin seimbang, semua harus dilakukan. Ya, kalau hanya amalan saja, melakukan ibadah tanpa meyakini secara benar bahwasanya kekuasaan Allah, maka tidak seimbang nantinya. Maka semua ini harus hubungannya harus seimbang. Nah, jadi itu ya anak-anakku yang soleh dan solehah. Baik, itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga apa yang Ustaz sampaikan menjadi sebagai tambahan wawasan untuk kalian semua. Jangan lupa diingat, kemudian nanti juga dibaca-baca, diulang-ulang videonya. Kalau memang buku sudah ada, kalian bisa tambah bacaan-bacaan. Nah, semoga kita bisa segera tatap muka secara langsung. Wabah yang saat ini menyerang negeri kita ini semoga cepat berlalu, ya, sehingga semua bisa kembali normal. Kalian, anak-anakku sekalian, bisa kembali sekolah. Itu dari Ustaz. Untuk tugas nanti Ustaz share di komentar ya. Di komentar nanti saya akan share tugas selanjutnya. Baik, itu saja dari Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.